Siapa yang tahu? Menurut Indeks Demokrasi tahun 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia akan menggelar pemilihan umum serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Dengan jumlah total pemilih diperkirakan mencapai 74% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan sebagian besar di antaranya adalah pemilih pemula atau generasi muda. Diperkirakan ada lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri. Dan ada 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia yang akan menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024. Untuk memilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama. Ada 3 pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 ini. Mereka adalah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Dan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Serta pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jika membahas soal Pilpres, sejarah mencatat Pilpres 2004 merupakan tonggak demokratisasi Indonesia sesudah reformasi. Kala itu, untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia dapat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden di samping memilih calon anggota legislatif. Sebelum pemilu 2004, pemilu di Indonesia hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR dan DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota. Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu yang pertama digelar pada tahun 1955. Sepanjang pemilu Orde Baru hingga tahun 1999, rakyat juga tidak pernah mendapat kesempatan memilih langsung capres dan cawapres mereka. Dengan berpedoman kepada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berhasil menyelenggarakan Pilpres secara langsung pada pertengahan 2004. Pilpres pada pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak 2 putaran dan menjadi bagian dari rangkaian 9 tahap pemilihan umum legislatif tahun 2004, di mana tahun itu menjadi periode yang sangat sibuk bagi KPU. Di Pilpres 2004 menjadi kontes pemilu capres dan cawapres dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah pemilu di Indonesia hingga saat ini, di mana pasangan capres dan cawapres yang mendaftar ke KPU kala itu ada 6 pasang, tapi pasangan almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim yang dicalonkan PKB gugur karena Gus Dur dianggap tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Akhirnya, di Pilpres putaran pertama berlangsung dengan menyisakan 5 paslon. Nomor urut 1 diduduki pasangan Wiranto dan almarhum Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar. Di nomor urut 2 ada Megawati Soekarno Putri dan almarhum Hasyim Musadi yang dicalonkan PDIP. Kemudian nomor urut 3 ditempati pasangan Amin Rais dan Siswono Yudho Wisodo yang dicalonkan PAN. Sementara itu nomor urut 4 ditempati pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang diusung oleh 3 parpol sekaligus, yakni Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Terakhir, pasangan Hamzah Has dan Agung Gumelar yang dicalonkan P3 menempati nomor urut ke-5. Ternyata Pilpres 2004 putaran pertama menjadi awal yang manis bagi SBY dan Yusuf Kala. Pasangan nomor urut 4 itu memperoleh 33,57% suara. Di belakangnya ada pasangan Megawati dan almarhum Hasyim Musadi yang meraih 26,61% suara. Kemenangan SBY pada Pilpres 2004 putaran pertama sangat tampak di basis-basis TNI AD, salah satunya di TPS Asrama Cijantung. Popularitas SBY terdongkrak karena para pemilih menimbang kualitas kepribadian calon presiden.
Banyak pemilih yang melihat SBY cukup kompeten, lebih tegas dan efektif, serta lebih punya empati dan integritas dibanding dengan calon lainnya. Pilpres 2004 putaran pertama ditutup dengan kemenangan perolehan suara SBY dan Yusuf Kala. Karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 50%, maka harus diadakan pemilihan putaran kedua yang diadakan selang 3 bulan setelah putaran pertama. Putaran kedua ini diikuti paslon Megawati dan almarhum Hasyim Musyadi melawan SBY dan Yusuf Kala. Menjelang Pilpres 2004 putaran kedua, KPU melarang dua paslon yang tersisa untuk mengerahkan massa dalam kampanyenya. Tapi pada praktiknya tetap terjadi penggalangan massa yang mengatasnamakan pendukung salah satu paslon. Di samping aksi-aksi semacam itu, turut muncul acara musik di TVRI yang menyiratkan motif kampanye. Akibatnya, persiapan aturan kampanye KPU yang terlalu singkat, panitia pengawasan pemilihan umum tidak mampu melarang aksi-aksi yang disebut sebagai acara pesanan tersebut. Di luar segala pelanggaran yang mungkin dilakukan kedua kubu tersebut, pasangan SBY dan Yusuf Kala menang telak pada pemilihan presiden putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Menurut hasil yang diumumkan pada 4 Oktober 2004, pasangan dengan nomor urut 4 ini menang dengan total perolehan suara 60,62%. Dan SBY dan Yusuf Kala pun ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih periode 2004 sampai 2009. Pelantikan keduanya dilangsungkan pada 20 Oktober 2004 dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri pemimpin dan perwakilan negara-negara sahabat. Sayangnya, dalam pelantikan tersebut Megawati menolak menghadiri pelantikan presiden ke-6 Indonesia tersebut. Semoga di Pilpres 2024 ini siapapun pemenangnya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan sejahtera yang tentunya anti dengan korupsi. Dan ingat, jangan sampai NKRI terpecah belah hanya karena kita beda pilihan. NKRI harga mati.